Wanglis Yonitin Nindir. Saya aturkan terima kasih kepada partner saya, Kores, dan kaum muslimin wal muslimat yang sudah mendukung acara ini. Mudah-mudahan dari acara ini banyak pribadi Kristen yang dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih, dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kenapa? Karena bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi sedikit sekali yang menjadi pelaku firman. Tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah tentang keselamatan, jaminan keselamatan. Tetapi yang saya dengar di dalam prolog ini, kok nggak ada jaminannya ya? Nah, di dalam Islam, jaminan keselamatan itu tidak ada insya Allah. Tolong di-mute dulu ketika kami dari pihak Muslim sedang bernarasi ya. Di-mute dulu ya, biar tidak mengganggu. Jaminan di dalam Islam tidak ada dalil Quran, tidak ada dalil hadis. Kalau jaminan keselamatan dalam Islam itu insya Allah nggak ada. Contoh, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Apa kata Rasulullah? Setiap umatku pasti masuk surga illa man aba, kecuali orang yang nggak mau. Para sahabat bertanya, "Mah ya aba ya Rasulullah, siapa yang nggak mau itu ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? "Waman ato'ani dakhalal jannah." Siapa yang mentaatiku pasti masuk surga. "Waman asauni," dan siapa yang menolak, siapa yang tidak menerima, contohnya Kristen, Katolik, dan Protestan, faqad aba, maka mereka itulah yang masuk neraka. Jadi di dalam Islam itu jaminan keselamatan itu pasti, nggak ada insya Allah. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang sahih, "Man kana akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir kehidupannya tasdikun fil qalbi, iqrarun bil lisan, af'alu bil arkan, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah. Nggak ada insya Allah, nggak ada. Dalil semuanya tentang keselamatan di dalam Islam itu adalah kepastian. Ya, kemudian di dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW, "Man sami'a bi min umatin yahudiyun aw nasraniyun falam tu'min bi dakhalan nar." Siapa dari kalangan umat ini, baik dia Yahudi maupun Kristen, tidak beriman kepada aku setelah dia mendengar tentang aku, mereka pinari jahannam khalidina fiha. Mereka masuk neraka jahanam selama-lamanya. Ada. Kalau umat Islam dijamin masuk surga, itu ada dalilnya. Dan umat Kristen dan Yahudi yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad, mereka masuk neraka jahanam, itu juga ada dalilnya, baik Quran maupun hadis. Di dalam Quran ada nggak Bang Nandar ganteng dari Kuningan, Jawa Barat? Ada. Quran surat Al-Bainah, dibaca ayat ke-5 sampai 6. "Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sarul bariyah." Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, Kristen, dan orang-orang musyrikin, fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Ulaika hum sarul bariyah, dan mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Sedangkan umat Islam masuk neraka di dalam Kristen itu nggak ada. Justru di dalam KGK 841 umat Islam mendapatkan rencana keselamatan yang hakiki dan kepastian karena dia menyembah Tuhan yang esa. Jederkon, lanjut res, mohon maaf ambil banyak. Ya, mantap Skanda. Ya, ikhwani fisabilillah yang ada di majelis TikToknya Kores dan juga Kanda Yonatan Nandar, selamat menikmati kembali dialog kita ya. Gak nyangka gua apa yang kita spekulasikan kemarin terjadi gitu. Dimana mereka nantang balik untuk dialog gitu, mungkin ingin remis atau ingin comeback, but nggak akan gua ampuni bre, nggak akan gua ampuni, apalagi ini topiknya soal keselamatan, dimana gue spesialisnya untuk itu. Dan bukan kami yang nantang loh, kita itu dapat telepon untuk ditantang ulang soal rematch kan gitu kan, dan kami menyanggupinya dengan penuh kecongkakan dan pongah gitu, karena kami sudah menang telak kemarin kan gitu. Buktinya apa? Kami menang, lu marah-marah
di closing statement, itu intinya. Nah, untuk topik keselamatan kawan-kawan, dalam Islam, perhatikan Kristen, Katolik, dan juga Muslim di bawah. Islam itu nggak hanya memberikan jaminan, tapi bukti. Bukti. Gitu. Jadi kalau misalnya lu jaminan doang, nggak ada buktinya. Misalnya seseorang yang beriman agama Islam nggak ada di surga sekarang, walaupun masih ruh, itu baru bodong itu. Jadi lu harus ada buktinya dulu tuh. Kalau nggak ada, yang ngapain lu jualkan dan sebarkan agama lu gitu? Orang nggak ada buktinya, kan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu kalau soal jaminan tumpah ruah. Tadi Kanda udah bawa yang di hadis, ini gua bawa yang Al-Quran sekarang. Al-Quran. Misalnya di surah Al-A'raf ayat 42. Dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, mereka itulah penghuni surga, jaminan. Lalu kemudian surah Al-A'raf ayat 13 sampai 14. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, Rabbunallah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya. 2, jaminan lagi. Al-Baqarah ayat 25, dan sampaikanlah Injil, salah, Basyiron kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan bahwa mereka itu disediakan surga-surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. 3, tumpah-tumpah bre. Dan juga nggak cuma untuk orang-orang muslim yang dewasa. Nabi mengatakan dalam Bukhari 42, dikatakan apa di sini? Bukan yang ini, bukan. Yang ini di Sahih Bukhari 21 dikatakan apa di sini? Ketika nanti ahlul surga dan ahlul neraka telah masuk ke tempatnya masing-masing, Allah Ta'ala berfirman, keluarkan dari neraka siapa yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji sawi. Ini Allah berfirman seperti ini. Sehingga neraka itu tidak kekal untuk muslim, neraka itu ada di bawah kakinya muslim, nggak kekal gitu. Orang yang beriman muslim nggak kekal di dalamnya. Ini sesuai dengan surah Maryam ayat 72. Yang dimana nanti kami orang-orang Islam yang ada dosanya kebetulan itu akan Allah berikan syafaat, diangkat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Jadi sangat komplit keselamatan kami. Belum lagi yang dunia, karena dalam Islam itu keselamatan itu dunia dan akhirat. Pakai apa keselamatan di dunia? Ya pakai hukum-hukum Allah, syariat gitu. Yang dimana agama lain nggak punya ini. Itu aja paling untuk pembukaan. Mari kita lanjut diskusi. Ceder kan. Aduh, Joseph belum apa-apa sudah cebrut aja. Tenang Cep, kita pelan-pelan aja kok Cep, tenang ya. Belum apa-apa sudah merengut aja. Pencet, Nandar. Iya, sabar. Silakan Bang Joseph. Terima. Ya, silakan di mute ya, dua belah pihak dari dari Islam. Jadi gini. Gua ngerokok ya. Dalam ranah perdebatan kita menilai bagaimana sikap dewasa orang antara orang yang dewasa dengan tidak. Lihat, ada yang ngerokok, ada yang cuman berisik ya, tapi nggak apa-apa. Ada yang memancing emosi juga, tapi nggak apa-apa. Ini perdebatan tentang keselamatan, jadi kita bisa menilai. Jadi gini, kita bermain logika dulu Bang RK. Saya bermain logika dulu Nandar, silakan. Palamu botak itu kan berarti pori-porinya terbuka, artinya bisa menyerap udara yang keluar, udara masuk gitu. Saya tanya sama Islam, kita bahas konsep keselamatan, betul nggak Kristen, betul nggak Islam? Saya tanya, kita ngomongin soal jaminan. Kalau Islam hanya menjamin yang Islam hanya selamat, pertanyaan saya bagaimana kasih Tuhan? Masuk nggak otaknya? Karena kamu tadi mengemis remis dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 841, di situ dikatakan rencana keselamatan. Oke, tadi kan saya sudah sebutkan bahwa di situ disebutkan rencana keselamatan, itulah jaminan keselamatan. Bagaimana Allah kami berkuasa untuk menyelamatkan semua orang termasuk orang Islam. Pertanyaannya, kamu menyanggupi rencananya atau tidak? Ini yang mereka nggak paham. Dan otak mereka terlalu sempit untuk memahami kalimat yang begitu sederhana bahwa gereja bukan hanya menyatakan rencana itu kepada umat Islam. Dibaca KGK 842, itu yang haram bagi Islam. Kenapa? KGK 842 bahkan di sini juga dikatakan apa? Begitu besar kasih karunia Allahnya orang Kristen yang sejati, kami mampu menyatakan keselamatan itu juga untuk semua bangsa. Ya, jadi kalian jangan GR, nggak cuman Islam yang masuk rencana. Ceder kon, selamat datang di kebenaran.
Kita main logika dulu, Res. Kita main logika dulu, Dar. Lu ngejamin keselamatan, ya. Lu ngejamin keselamatan, tapi keselamatan itu hanya orang Islam. Orang lain gak bisa lu selamatin. Iya, saya bisa buktikan Tuhanmu gak bisa dan gak mampu menyelamatkan orang lain. Mau bukti? Oke. Kita buktikan. Buka dalam surah Al-A'raf ayat 40. Tadi kan kamu bacanya Al-A'raf ayat 42. Kita buka dalam Al-A'raf ayat 40. Kita buka dalam Al-A'raf ayat 40. Di sini dikatakan apa? Di sini dikatakan bahwa sesungguhnya bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Ini gue ada dua nih, Res, Dar. Gue pengen nanya, ini Tuhan lu ini nyontek dari Yesus ya? Dia nggak mampu pertama. Kenapa yang ada dua yang mau saya bahas di sini tidak mampu membukakan bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat dan menyombongkan diri? Artinya apa? Tuhanmu itu nggak mampu untuk memaafkan. Nggak seperti Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 45 mengajarkan tentang kasih Bapa yang mengampuni, mengasihi orang yang percaya maupun tidak. Betul nggak teman-teman? Itulah yang diajarkan kepada kami untuk mengampuni dan mengasihi kalian. Orang mau selamat, kamu ngomong ngalor ngidul mengenai jaminan keselamatan. Kalau Allahmu tidak memiliki kasih sayang terhadap manusia yang diciptakannya sendiri, buat apa? Sedangkan keselamatan itu berbicara tentang kasih sayang. Saya tanya. Dan kemudian perhatikan, dalam Islam bahwa surga itu bukannya yang ditentukan oleh siapapun termasuk amal perbuatan ya, tetapi oleh Allah sendiri. Saya mau tanya sama Nandar. Di dalam kekristenan Yohanes 3:16, Markus 16:16 Tuhan Yesus jelas katakan keselamatan itu bagi mereka yang percaya, mau dengan kehendak bebas, berpartisipasi aktif. Pertanyaan saya, kenapa Islam konsep keselamatannya pasif? Allah itu tidak memperkenankan amalan seorang pun bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka, tapi hanya iman kepada Allah. Saya tanya, kenapa pasif? Ini keselamatan kalian yang benar yang mana? Fastabiqul khairat dengan perbuatan atau hanya dengan iman? Saya mau bertanya. Tadi kan Kores mati-matian dengan data, Nandar mati-matian dengan data, dengan perbuatan orang yang mengerjakan, orang yang menyebarkan, itu semua perbuatan. Tapi kenapa nabimu bahkan mengakui tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka? Apakah nabimu dengan Allahmu itu lagi selek? Kompak dulu dong, konsili dulu dong. Ternyata percuma kalian beramal Islam. Kalau tidak dengan rahmat Allah, amal kalian nggak kepake. Silakan Bang RK, saya serahkan Bang RK. Oke, terima kasih ya. Ya. Sekarang Nandar, kau perhatikan di sini Nandar, ya. Kita lihat, saya melihat membuka dalam Bukhari 6737. Catat Nandar, dicatat. Ya. Ya, di sini langsung saja bahwa Rasulullah bersabda, setiap umatku masuk surga selain yang enggan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, lantas siapa yang enggan? Nabi menjawab, siapa yang taat kepadaku masuk surga, dan siapa yang membangkang aku berarti ia enggan. Ya, oke. Sekarang pertanyaan saya main logika nih, ya, seperti di awal. Siapakah ya orang yang mengikuti Muhammad dan pasti masuk surga? Buktinya mana? Seperti yang kata Kores, saya balikin lagi. Ya, siapa orang yang sudah masuk surga? Bukti bahwa dia itu sudah masuk surga karena mengikuti Muhammad. Siapa? Ya. Logika nih untuk Kores dan juga Nandar. Apakah Muhammad pernah mengalami kematian, lalu dia bangkit, lalu dia menceritakan, memproklamirkan. Lalu dia bilang gini, ketika saya mengalami kematian itu, saya melihat orang-orang Kristen atau orang-orang Yahudi masuk neraka. Dia bangkit lalu dia menceritakan ke orang-orang. Adakah begitu? Saya langsung pembuktian bolak-balik. Kalau mengikuti Muhammad itu masuk ke surga, saya melakukan logika. Logikanya begini. Apakah orang yang mengikuti Muhammad atau apakah Muhammad mengalami kematian? Saat dia mengalami kematian itu dia melihat banyak orang Kristen masuk di neraka. Lalu dia bangkit dari kematian itu, Muhammad bangkit dari kematian, lalu dia menceritakan. Lalu dia bilang begini, gua ketika mati, gua lihat tuh banyak orang yang masuk neraka, Kristen masuk neraka. Saat gue mengalami kematian, gue lihat Kristen masuk neraka. Ada nggak? Tunjukkan itu datanya. Ya. Kemudian, saya menanggapi Nandar mengatakan Yahudi masuk neraka. Nandar, Nabi Musa itu Yahudi loh. Berarti Nandar menuduh bahwa Nabi Musa masuk neraka. Ya, gitu Nandar. Musa itu Yahudi loh. Ya, nabi-nabi terdahulu itu Yahudi loh, dari keturunan Yakub.
Ya, Israel, Yakub, Ishak, itu Yahudi loh. Ya kan? Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak daripadaku. Ya, berarti Nadan menuduh bahwa nabi-nabi terdahulu yang Yahudi itu masuk neraka. Kemudian poin berikutnya, Nandar, Kristen bukan Nasrani, Nasrani bukan Kristen. Kau tunjukkan, catat pertanyaan saya. Kau tunjukkan dalil di dalam Al-Quran kalau ada berbunyi kata Kristen. Kalau ada, saya keluar dari Islam Kristen sekarang. Yang ada cuma Nasrani. Ya enggak? Ya. Kemudian KGK 841 yang kau bawakan, ya, seperti kata Bang Joseph, ada syaratnya. Syaratnya apa? Saya menghubungkan dengan KGK 73. Allah mewahyukan diri secara penuh dan mengutus putranya sendiri di dalam dia. Ia mengadakan perjanjian untuk selama-lamanya. Kristus adalah salah sabda Bapa yang definit, sehingga sudah dia tidak akan ada wahyu lagi. Jelas di sini Nandar. Syaratnya sangat-sangat definit, yaitu percaya kepada Kristus. Jadi pernyataan Nandar di KGK 841 dibantah, jederkan. Gampang. Siap. Sok. Res. Oke Kanda, langsung saja ya. Jadi ada 2 pertanyaan di sini yang gua rangkum dari Yosef itu. Pertama soal kalau Islam hanya menjamin keselamatan di dalam Islam, bagaimana kasih Tuhan kan gitu? Waktu. Sabar. Oh iya. Waktu. Jangan nafsu, Res. Nah, Terima. nafsu ini gue ngomong Namanya udah Mores. merdu banget gue. Buka lo, Res. Teman-teman yang YouTube, sorry Udah, ya. ini gue langsung data soalnya. Connect. Oke. Ya tadi pertanyaan dari siapa namanya, dari Yosef. Bagaimana kasih Tuhan kalau misalnya tidak mampu? Dia bawa surah Al-A'raf ayat 40 gitu kan. Gue lihat-lihat di mana ada tidak mampunya ya. Gue agak bingung di situ gitu. Misalnya di sini. Sesungguhnya ini kan ya Al-A'raf 40. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka dan mereka tidak akan masuk surga. Tidak akan, ini bukan tidak mampu, Chef. Bohong-bohong aja kerjanya. Kemarin bawa data bohong, bawa ayat Al-Quran bohong juga sekarang. Baru mulai udah kena OTT. Nggak boleh bohong Yosef kalau dialog. Gimana sih ini kawan-kawan Katolik ini? Tidak akan ini. Dan terus gue bingung juga sama pertanyaannya ya. Karena pertanyaan Yosef, kalau misalnya Islam hanya menjamin keselamatan untuk Islam, tidak untuk agama lain gitu kan, bagaimana kasih Tuhan gitu. Bahwa di ayat ini kan, ini orang-orang ini mendustakan ayat-ayatnya Allah, lalu sombong gitu kan. Lalu kemudian harus apa? Dimasukin ke surga gitu? Kalau misalnya surga isinya orang-orang yang menghujat Tuhan, ngapain lu jadi Tuhan yang maha murka gitu loh? Ngapain? Logikanya gimana ini kawan-kawan Katolik? Orang-orang menjalani perintah Tuhan, mengamalkan ayat-ayat Tuhan, masuk surga. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Tuhan, masuk neraka. Jangan keputar logikanya. Ini sesat sekali ini orang-orang yang mendustakan ayat harus masuk surga. Kalau gitu isinya kriminal semua di sana dalam surganya Kristen. Pertanyaannya nggak logis, Yosef. Lalu kemudian yang kedua, RK, siapakah orang yang sudah masuk surga kan gitu ya? Siapakah orang yang sudah masuk surga? Oke. Inilah gue bilang itu Islam itu jaminan dan bukti. Kalau nggak ada bukti maka jangan jadi agama, bre. Jangan jadi agama kalau nggak ada bukti. Kita buka di sini. Nah, Sahih Bukhari 6068. Ini nggak perlu pakai mati dulu, bre. Nggak perlu pakai mati dulu. Namanya Nabi, bre. Udah pasti sudah mempunyai kuasa untuk melihat surga neraka sesuai dengan izin Tuhan. Nah, di sini ya. Ketika ibunya Harisah bin Surakoh datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata, wahai Nabi Allah, tolong katakan kepadaku tentang Harisah yang terbunuh di perang Badar
karena terkena panah nyasar. Apabila dia berada di surga, aku akan bersabar menerimanya, namun bila selainnya itu, aku akan menangisinya. Beliau menjawab apa? Wahai Ummu Harisah, sesungguhnya di surga ada taman-taman, dan sungguh anakmu itu telah menempati surga Firdaus yang paling tinggi. Dar selamat datang di kebenaran. Islam di surganya sudah ada orang, walaupun masih ruh. Kalian Kristen mana? 2 kontan gua bayar bre, 2 kontan. Nah sekarang kita main logika nih, RK sama Yosef ya. Kita main logika nih. Ada Tuhan ya, ada Tuhan nih, turun ke bumi, kan gitu, mengajarkan kasih. Cuma di Yerusalem dia, nggak ke Cina, nggak ke Argentina. Untuk ke daerah sana dia nyuruh manusia. Ngapain dia jadi manusia kalau kayak gitu? Logikanya gimana? Kan gitu. Udah gitu, ini Tuhannya naik ke surga. Saya pergi dulu, saya ke surga katanya. Oke, ke surga. Gua kira bawa orang. Sendiri dia ke sana. Ngapain? Kan udah ada orang-orang yang percaya. Kok nggak dibawa naik ke surga? Logikanya kemana? Ngapain itu? Ngapain Tuhannya naik sendiri, nggak dibawa orang-orang yang percaya? Ngapain? Ngapain itu? Itu dijawab ya. Yang kedua nih bre, ya. Perhatikan. Kristen sudah 4 kali percobaan untuk menyelamatkan manusia. Pertama, Adam ketika jatuh dalam dosa diusir. Bukannya Yesus disalib di zaman Adam supaya nggak ada itu dosa waris. Ini Adamnya diusir. Berharap Adamnya nggak berbuat dosa. Ternyata manusia masih berbuat dosa. Oke, fine, manusia berbuat dosa. Dikasih banjir Noah, jebret manusia habis. Ada lagi manusia masih berdosa manusianya, iya nggak? Iya kan? Dikasih hukum Torah, masih berdosa juga manusianya. Ya nggak? Yang keempat dikasih hukum kasih, penebusan dosa, Tuhannya langsung yang dibunuh. Apa yang terjadi? Orang-orang Kristen masih di penjara. Ini Tuhan lu, mohon maaf ini. Tuhan lu ini bisa nggak sih bikin misi keselamatan yang benar? Udah 4 kali percobaan manusia masih ada yang berdosa dan nggak selamat. 4 kali percobaan bre, 4 kali. Jadi gimana mau menang sama Islam? Bukti orang di sorga belum ada, konsep keselamatan udah 4 kali revisi. Gitu, silakan Kanda. Baik, terima kasih. Saya jawab sedikit yang si RK. Nondar, berarti Nabi Musa nggak masuk surga. Makanya dengarkan kalau gua ngomong. Ya, Quran surat Al-Baqarah itu berbicara apa? Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab, Yahudi dan Kristen, ya, masuk neraka jahanam. Masa lu gak ngerti apa yang gua baca? Makanya kalau baca itu dengerin, ya. Kristen itu buatan Paulus 11:26, KPR 11:26. Kristen itu buatan Paulus, masuk neraka jahanam. Ya, sama Nasrani juga buatan Paulus. Nanti ada ayatnya, tapi saya nggak mau ke situ dulu. Nah, ini Katolik ini suka munafik nih. Mohon maaf, debater Katolik ini munafik. Di dalam ajaran Katolik tidak hanya menerima sola fide juga dia menerima sola gracia. RK si Joseph bertanya tentang apa namanya itu, tentang keselamatan bukan perbuatan tetapi hanya iman. Coba tanya parokimu, tanya uskup dan kardinalmu, mereka percaya enggak dengan sola gracia? Percaya. Iman itu tidak bisa, ya. Hanya iman saja masuk surga sampai kejang-kejang. Nih gua perlihatkan kepada lu ya. Nih, ini si Santo Yakobus saja ngomong begini, brother. Nih baca ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jeder kon. Ternyata Biblemu itu bukan hanya iman, tapi perbuatan. Itulah Islam. Jeder. Kemudian, masalah Kristen katanya dijamin keselamatan. Kenapa? Pegang peningmu. Ya, nih, teman-teman baca. Di dalam Markus 9 nomor 49, ternyata orang Kristen ini dimasuki neraka jahanam. Menurut mereka sendiri nih. 2 ayat terakhir memang agak sulit dan para penafsir berbeda-beda pendapat dengan mengartikannya, karena setiap orang pada umumnya atau lebih tepatnya setiap orang dari mereka yang dilemparkan ke dalam neraka. Tuh, Yesus aja menjamin orang Kristen masuk neraka. Markus 9:49. Jeder kan. Saya buktikan lagi nih. Kamu baca Lukas 13 nomor 23 ya. Saya mau tanya, coba nanti penafsiran kamu bagaimana nih ya. Nah, di dalam penafsiran ini, ternyata orang yang masuk surga di dalam ajaran Kristen itu sangat sedikit.
Coba dibaca Lukas 13 nomor 23, ternyata orang yang masuk surga itu adalah sedikit sekali. Pertanyaan saya, baca Matius 5:20, kata Yesus, siapapun yang tidak beragama dengan agama yang benar maka akan masuk neraka. Termasuk Kristen itu yang masuk neraka. Jedar kon. Aduh, waktu habis nih. Ntarlah di sesi berikutnya guys. Bobok. Udah, silahkan di mute. Saya kasih tahu ya Nandar, sola gratia itu artinya hanya iman. Kamu itu nyerang siapa? Malu kamu Nandar. Makanya saya ketawa. Justru Yakobus yang kamu kutip itu menegaskan bukan hanya iman. Iman disertai dengan perbuatan. Kamu itu ngaku Protestan. Coba teman-teman pendeta, Bapak Ibu pendeta lihat. Ini orang penipu. Teman-teman Protestan lihat. Mereka ini penipu. Kata sola aja mereka nggak ngerti. Sola itu hanya. Sejak kapan kamu melawan Katolik dengan sola-sola? Muhammad kalau bisa hidup, Muhammad masih bisa hidup melihat Nandar juga ikutan botak. Nyerang apa sih? Nandar itu nyerang apa sih? Enggak, jujur Res, lu tanya, ngerti nggak sola gratia, sola fide? Ngerti? Saya tanya kamu, ngerti nggak sola gratia, sola fide itu? Ngerti nggak? Kamu bilang ke kami katanya di Katolik, saya pikir kamu itu menekankan kami ini sholat. Kamu nggak usah ngomong sama ketua paroki, anak sekolah minggu aja kamu ngobrol. Asal ngomong dah. Itu untuk Nandar ya, saya nggak mau tanggepin. Kemudian, Res, lu bilang gua penipu. Ya, ketawa-tawa sekarang. Buka Al-A'raf lagi ayat 40. Gua tadi buktikan apa teman-teman? Kasih Allah dalam Matius 5 ayat 45. Lu buka nggak itu? Lu bandingin nggak Al-A'raf ayat 40 dengan Matius 5 ayat 45? Nih dengerin kuping ya, ini malam Jumat nih. Al-A'raf ayat 40, Tuhan lu nggak mampu. Kenapa Tuhan lu nggak mampu? Di situ kan tidak akan. Kenapa? Karena tidak ada pengampunan. Lu ngerti nggak? Bilang nggak logis. Lu aja nggak pakai otak, dipikir-pikir dong. Kenapa nyambungnya? Nah, nelen ludah. Iya, kebantai. Makanya kalau orang lagi jelasin, catet, Res. Dengerin, jangan ngerokok aja kerjaannya, ngikutin Kiai Habib lu. Beretika dikit ya, bermoral ya. Sorry, Islam saya harus sentil semuanya. Kemudian, perhatikan. Kamu bilang katanya ada yang masuk surga. Siapa katanya? Harisah yang terbunuh. Oh, itu masalah roh. Buka surah Al-Isra ayat 85. Joget. Ya, bidadari joget-joget ntar di surga. Al-Isra ayat 85. Kenapa Joseph Al-Isra ayat 85? Kita buka Al-Isra ayat 85. Si Muhammad sosokan ngerti yang bisa melihat. Ada yang udah di surga. Di surga, anakmu di surga. Hey, penipu. Termasuk Muhammad. Lihat Al-Isra ayat 85. Katanya Muhammad tahu masalah roh. Wa yas'alunaka 'anir ruh kullir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Maka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku. Ceder kan, bantah-bantahan. Gue bilang sekali lagi, bukti Allah sama Muhammad gak kompak. Konsili dulu sono. Konsili dulu ya, kayak bapak-bapak gereja yang lu rendah-rendahkan. Ternyata Allah sama Muhammad setara dengan bapak-bapak gereja yang bingung katanya. Konsili, sok-sokan ngerti ruh nih, gua catat dari tadi katanya. Harisah terbunuh, terlihat di surga. Katanya, walaupun hanya sebatas ruh, Muhammad itu begini. Ya, ternyata Al-Quran sendiri membantah Muhammad. Nyongsep jeder kon, udah ya. Langsung gua jawab. Makanya gua dari tadi girang banget, karena apa? Blunder, ya. Oke, kemudian kamu bilang katanya, Tuhan naik sendiri. Konsep keselamatan gak jelas. Oke, mari kita buka 1 Petrus, kita buka. Bagaimana konsep keselamatan itu nggak seperti pemahaman Islam. Bang RK dan teman-teman, mungkin Bang RK sudah tahu, teman-teman Kristen sudah tahu. Perhatikan, kita dalam kedagingan mewarisi natur dosa. Jadi bukan 4 kali gagal lagi juga Kores otaknya nggak main dari kemarin blunder mulu. Yang lu bantah itu, yang lu lawan Al-Quran juga. Karena Al-Quran gak sama sekali menyelamatkan manusia sampai harus Tuhan lu nurunin 4 kali kitab sampai direvisi berkali-kali. Al-Quran yang paling sempurna. Mahasiswa aja revisi gak nyampe 3 kali 4 kali. Gua revisi cuma sekali. Allah lu revisi sampai harus 3 kali. Nurunin Al-Quran baru sempurna. Jeder, kena lagi Allah lu. Salah lagi dia, ya kan?
Nah, makanya saya tanya sama kamu, kamu ngerti nggak dengan konsep keselamatan? Konsep keselamatan itu manusia memperoleh keselamatan setelah menyelesaikan perjalanan hidupnya. Yohanes 11:25, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup meskipun ia sudah mati. Jawab pertanyaan saya, kenapa Allahmu tidak mampu menyelamatkan semua manusia, walaupun Al-Quran dan Islam sudah turun? Silahkan dijawab. Silahkan saya lanjutkan ke Bang RK. Batal. Oke. Saya lanjut ya. Nah, untuk Kores, pertanyaan saya simpel dari Kores, dari tadi Kores. Ya, untuk Kores dengan Nandar, ya. Gini ya. Tadi Kores membawa sebuah dalil hadis bahwa siapa yang diselamatkan di surga itu kan? Ya. Orang lain dia selamatkan, tetapi kenapa orang inti dalam rumahnya nggak bisa diselamatin, nggak bisa dibela? Ingat, orang lain dia selamatin, dia bela, tetapi orang inti dalam rumahnya nggak bisa dibela. Nih, dengar nih, perhatikan baik-baik nih. Kores, Nandar, ya, lihat baik-baik. Bukhari 2548. Bukankah ayah dan ibu Nabi pun percaya kepada Nabi atau tidak? Ataukah kakek Abdul Muthalib, anaknya, bibinya semua percaya kepada Nabi? Sesuai dalil yang tadi saya bawakan, barang siapa yang mengikuti Nabi, dia akan mendapatkan keselamatan kan? Bagaimana Bukhari 2548? Mengatakan apa nih? Langsung saja kita perhatikan nih. Ya. Di mana beliau berseru, wahai kaum Quraisy, atau ucapan semacamnya, peliharalah diri kalian karena aku tidak dapat membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Jederkan. Kaum Quraisy beliau bilang aku tidak dapat membela sedikit pun di hadapan Allah. Wahai Bani Abdi Manaf, aku tidak dapat membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Jederkan. Tanggap ini, Nandar, jangan pucat, Nandar, pucat fasih. Ya, lalu ini, wahai Abbas bin Abdul Muthalib, aku tidak dapat membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Jederkan. Kalah debat, kalah PK, nyonyor. Karena apa? Gak kasih edukasi, gitu ya, gak digip. Wahai Abbas bin Abdul Muthalib, aku tidaklah. Wahai Sofia, bibi Rasulullah, ya, bibi Nabi, aku tidak dapat membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Jederkan. Wahai putri Muhammad, aku tidak dapat membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Jeder. Bukan cuma itu. Makanya saya bilang orang intinya nggak diselamatin. Nih, hadis Muslim, ya, dari Anas, ya. Ya, sekarang berada, beliau menjawab, ya, Rasulullah, di manakah tempat ayahku yang telah meninggal sekarang berada? Beliau menjawab, di neraka. Ketika orang tersebut menyingkir, maka beliau memanggil, lalu berkata, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di dalam neraka. Jederkan. Kemudian, ibunya, ya, saya tidak dapat meminta izin kepada Robku untuk memohon ampun bagi ibunya. Tetapi saya tidak diberi izin dan saya meminta izin kepadanya untuk menziarahi kuburnya. Kemudian Allah memberi izin, berziarahlah karena ziarah kubur, ya, dapat mengingatkan kematiannya. Gak dibela. Sekarang pertanyaan saya, ayah dan ibu Nabi di mana? Hah? Bukhari 2048 sudah sangat jelas di situ. Muhammad tidak bisa membela kalian sedikit pun di hadapan Allah. Kenapa kalian masih mengikuti dia? Sementara kalau Yesus adalah utusan, Muhammad adalah utusan, Yesus bangkit, Muhammad gak bangkit. Jawab, udah. Jangan cengar-cengir, kalah debat, kalah PK. Aduh, Res, gak ada ilmu ternyata mereka, Res. Aku dulu, Res, ya. Ayo, terima. Tuh, kenapa nggak diterima? Terima. Kores itu yang belum terima. Baik. Si Joseph ini memang boti, kebanyakan emosi. Nandar, sola gracia itu adalah karena iman. Goblok. Sola gracia itu bukan hanya karena iman. Sola gracia itu hanya karena kasih karunia. Kalau hanya karena iman itu sola fide. Jederkan. Sola gracia, sola karena iman. Aduh, garuk kepala, Der. Makanya kalau debat itu jangan emosi. Kalau hanya karena iman, itu namanya, ya, itu namanya sholat faide. Itu baru hanya oleh karena iman.
Kalau sola gracia oleh karena kasih karunia, jeder. Masalahnya ternyata orang Katolik juga ya, keselamatan itu bukan hanya karena sola fide tapi sola gracia. Aduh, garuk ya. Yang jadi pertanyaan saya adalah tadi gak dijawab. Kenapa di dalam Markus 9:49 ternyata orang Kristen ini masuk neraka jahanam? Itu kata Yesus, kalian semua ini akan digarami dengan api. Katanya keselamatan, digarami dengan api. Yang kedua, coba baca Matius 5 nomor 20, nggak dibaca. Sibuk dengan emosinya. Apa kata Yesus? Nih saya bacakan ya. Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 20, makanya jangan emosi kalau debat aja. Debat emosi kemana-mana. Nih, baca nih. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekarang saya tanya, agama mana yang lebih benar dari agama orang Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi? Agama apa? Ayo kon. Agama apa? Coba. Agama apa yang menjamin keselamatan yang disebutkan di dalam Matius 5:20? Pertanyaan saya nggak dijawab. Markus 5:49. Markus 9:49 tolong dijawab. Kenapa kalian dimasukkan ke neraka oleh Yesus? Kemudian Markus tadi berapa ya? Lukas 3:23. Kenapa nggak dijawab? Bahwa orang masuk surga dalam iman Kristen itu sangat sedikit sekali. Kenapa nggak dipaparkan? Jeder kon, lanjut Kores. Mantap Skanda. Yosef udah lampu hijau ya. Udah lampu hijau nih. Siap-siap tuh ayatnya lau ya. Siap-siap. Sebentar. Yang pertama gue mau ke RK dulu. RK ini Sahih Bukhari 2548. Ini kaum Quraisy, bukan kaum muslimin. Kaum Quraisy ini. Jadi pagan-pagan Quraisy yang menyembah Lata Uzza. Jadi kalau misalnya gimana caranya orang musyrik mau dibela Nabi? Ini sama aja Presiden Indonesia mau bela Zimbabwe sama Uganda, nggak bisa, nggak bisa. Ini kaum Quraisy, pagan ya. Lalu kemudian soal ayah RK ya, perhatikan. Lu kalau baca hadis jangan kayak baca Yohanes 10:30, 29 sama 31-nya lu buang. Ini hadis Muslim, banyak ada ribuan. Lu baca ini 1634-nya. Kenapa Nabi berkata seperti itu? Karena Nabi menjelaskan ketika dia ngobrol sama Umar, Nabi menjelaskan, "Wahai Umar, tidakkah kamu merasa bahwa sesungguhnya paman seorang laki-laki pada hakikatnya seperti apa? Bapaknya sendiri." Dar, selamat datang di kebenaran, belajar Islam lebih jauh RK. Ya, Kores ini emang mantap betul. Soal ruh nih, Yosef, perhatikan. Gua makan semua pertanyaan lu, gua makan bre, karena kami Islam, jago kami dalam menjawab. Perhatikan lu An-Nisa ayat 169. Kenapa disebut ruh-ruh yang masih di sorga? Karena nanti jasadnya itu nanti ketika setelah hari penghakiman. Sesuai dengan janji Allah di Ali Imran ayat 169, Yosef. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapat rezeki hidup, Yosef. Ini bukti orang Islam sudah ada di surga walaupun masih ruh. Kristen mana? Tuhannya doang di surga. Orang Kristennya masih di penjara, di bumi. Sorry. Nah, itulah penjelasan Nabi mengenai ruh-ruh di Ali Imran 169. Perhatikan di sini. Ketika hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki, maka Nabi menjelaskan ruh mereka seperti burung hijau yang melebarkan sayapnya di surga mana saja yang ia hendaki. Kemudian ia bernaung di atas lentera yang tergantung di arsy. Selamat datang di kebenaran. Kalah telak kalian Kristen dan Katolik soal keselamatan oleh Islam. Sekarang hari pembalasan buat lo Yosef. Tadi lu bilang Nabi kami apa? Kalau masih hidup ikut botak. Dan Nabi kami pendusta. Perhatikan, Tuhan lu kalau masih hidup Yosef. Tuhan lu kalau masih hidup. Ini dijelaskan ya. Ini lu bisa buka di bukunya Profesor Joan Taylor ya. Untuk apa yang Yesus pakai ketika dia hidup. Di sini ada pembahasan dari seorang scholar bernama Celsus. Celsus melakukan pekerjaan rumahnya Yosef ya. Yosef ini lihat sini. Nah, kawan-kawan Kristen jangan terguncang.
Celsus melakukan risetnya, ia mewawancarai orang-orang dan ia seperti kita cukup tertarik dengan Yesus. Dari orang-orang Yahudi dan orang lain yang ia tanyai, ia mendengar bahwa Yesus berkelana dengan cara yang sangat memalukan. Di hadapan semua orang, ia mencari nafkahnya dengan cara memalukan dan mendesak-desak. Dengan mengemis atau menerima sumbangan. Dar, selamat datang di kebenaran. Yesus lu pengemis. Jedar kon. Pengemis Yesus lu. Mukanya mulai. Merah mukanya mulai merah. Mulai merah mukanya. Mulai merah, jangan marah bre. Ini tuayan. Jadi Tuhan lu kalau masih hidup, Yosef pengemis. Begini ilustrasinya. Nah, kribo nanggung, tangannya minta-minta, kainnya sampai lutut doang. Karena bukan orang kaya. Jadi mending mana? Mending mana? Nabi kami yang gagah perkasa atau Tuhan lu yang menerima sumbangan dengan cara mengemis atau mengemis? Yang kayak gini Tuhan yang mau dibandingkan dengan Nabi kami. Gini Yosef, semua aibnya Tuhan lu udah gua pegang, tinggal gua tumpahin satu-satu gitu loh. Baru satu nih, Tuhan lu ngemis. Kalau misalnya masih hidup, mau dibandingin sama Nabi kami, makanya jaga perkataan. Kalau enggak gua bongkar semua ini Tuhan lu kayak gimana kelakuannya waktu hidup. Gitu loh bre. Coba bayangin, di mana keselamatannya kalau buat makan aja? Di mana keselamatannya bre? Kalau buat makan aja dia harus nerima sumbangan. Di mana keselamatannya? Di mana keselamatannya kalau misalnya untuk makan saja dia harus mengemis? Terus lu mau bilang sesuatu kepada Nabi kami? Waduh, Yosef, terlalu jauh bre, terlalu jauh dari moralitas, finansial, keperkasaan, jauh. Tuhan lu itu jauh sama Nabi kami bre. Nabi kami sebelum meninggal sudah viral di Arab. Tuhan lu harus kabur dulu ke langit, harus kabur dulu ke langit, baru dia nanti viral 300 tahun kemudian. Sok-sokan ngebaga-bagain Tuhan lu depan gua. Habislah sudah gua bongkar-bongkar. Baru soal ngemis nih. Belum nanti soal yang misalnya pelecehan seksual, dibakar di tai mendidih. Belum gua buka semuanya, tunggu aja bre. Kalau misalnya lu masih lanjut seperti ini, gitu. Thank you ma bre. Pucat muka Joseph, jedar kon. Aduh gak tega aku lihat mukanya. Sabar Cep, sabar Cep. Silakan Bang Joseph. Ya itu diterima dulu. Dapat apa teman-teman? Dapat apa kita? Gak dapat Dapat apa apa-apa. dari nggak dapat apa-apa? Data sampah itu. Dapat sampah. Ya, kenapa saya bilang sampah? Pertama, Celsius. Pertama, data Kores itu dari Celsius. Pertanyaan saya, siapakah Celsius? Silakan dijawab seorang filsuf. Apakah datanya terkait tentang kitab suci, tentang keselamatan kita? Tidak sama sekali. Apakah ada hubungannya? Tidak sama sekali. Ini yang bikin Muhammad malu. Kenapa? Umatnya sama nabinya sama-sama bingung. Silakan Anda bantah dalam hal yang komparasi apple to apple. Let's say, contoh, Yesus berani membela ibunya. Anda bilang katanya ke Bang RK, itu kan Bani Quraisy. Kamu tahu nggak Muhammad itu dari keturunan Quraisy? Lebih hina Muhammad daripada Yesus. Yesus mampu menyelamatkan bangsa Israel yang lu hina-hina dari tadi, betul nggak? Logika pakai otak pakai. Yang lu bilang tadi di awal, Yesus gak kemana-mana bangsa Yerusalem. Lu secara tidak langsung mengaku Yesus bahkan ke orang terdekatnya mampu menyelamatkan. Muhammad ke Bani Quraisy saja nggak mampu. Otak pakai. Tuh satu, betul juga ya. Terus kemudian kamu bilang katanya kamu bawa hadis. Saya sudah tahu itu hadis itu Bang RK. Kamu dibantah dengan hadis yang bahkan tidak diakui oleh para ustadz. Siapa termasuk Ustadz Khalid Basalamah, yang tidak pernah menolak fakta bahwa ayah Nabi di neraka. Pucat. Silahkan datangan Ustadz Khalid Basalamah yang berpelukan erat dengan Don Ditan. Kenapa Ustadz Khalid Basalamah menerima fakta ayah Nabi di neraka? Dengar. Saya lihat di hadis Sahih Muslim ayah Nabi SAW masuk neraka. Ayah Rasulullah SAW masuk neraka karena kafir, bukan Islam atau musyrik. Islam tapi juga menyembah berhala. Karena ayah Nabi Muhammad SAW Abdullah yang berarti hamba Allah. Mohon penjelasan. Sudah sering saya jelaskan ini. Itu hadis Nabi. Kita nggak bisa lagi meragukan masalah itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan pada seorang sahabat, ayahku dan ayahmu di neraka. Apa begitu penyampaiannya? Ya sudah, kita terima apa adanya kan. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW, kita tidak pernah bertemu dengan ayahnya Abdullah. Kita nggak tahu. Tapi Nabi SAW Lebih pintar lo dari Khalid Basalamah. Ketemuin gue sama Khalid Basalamah, ayo.
Lu bikin statement, lu Khalid Basalamah salah, itu bukan ayah Nabi, itu adalah paman Nabi, karena paman Nabi adalah ayah. Lu hadirin MUI, ya, karena kemarin saya sempat ke Kemenak, ya. Lu hadirin MUI, konsili di sini, masalah ayah Nabi di neraka. Hah? Ustadz lu aja ngomong ayah Nabi di neraka, lu mau nolak. Udah, lu bilang katanya setiap pertanyaan dimakan asal-asalan. Makanya yang Islam, kalau hati nurani kalian masih terbuka, nggak ditutup oleh Allah. Dalam Al-Baqarah ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, dan seterusnya. Allah kalian nggak akan mampu menyelamatkan. Kenapa? Karena Allah kalian itu licik-picik. Kenapa? Res, artikan Al-Baqarah ayat 7 itu tadi ya, Res ya. Artikan Al-Baqarah 7, gue gak mau ngertiin itu. Lu yang harus buka artinya, gue tantang lu. Terus kemudian, ini dari tadi Bang RK, betul nggak? Saya tadi sempat di awal ngomong apa? Ini si Kores sama Nandar nggak bakalan jawab akidah mereka sebagai Islam apa, betul nggak? Kepegang Malu nggak omongan jawabnya. saya? Iya, kepegang. Malu dia mereka. Malu langsung. Nggak Itu udah pernah pucat. ada ngaku. Saya udah kasih option, kamu Islam apa, nggak dijawab. Kita dari tadi diserang, Katolik, kamu Islam apa? Islam itu ada perbedaan konsep keselamatan. Ini yang mau saya korek. Mereka nggak mau bongkar. Silakan dinilai kejujuran mereka. Kenapa? Begini, Islam, betul nggak Kores Nandar? Rukun Islam dan rukun iman itu tidak diimani oleh semua Islam secara keseluruhan. Ada 6 rukun iman, itu tidak diimani, tidak dipercayai, tidak dirukuni oleh semua Islam. Itu mengenai konsep keselamatan. Saya mau tanya, kamu jujur, silakan dijawab. Itu sudah 3 kali ronde. Saya dari tadi diam aja pengen lihat. Oke, silakan kamu jawab abis ini ya. Kalau nggak dijawab juga berarti ada tanda tanya besar. Gak bakal dijawab, setiap debat- Joseph. Iya, Nandar setiap kali debat sama saya, head to head apapun masalahnya, saya tanya akidahnya nggak pernah mau jawab dia. Nggak tahu saya. Soalnya saya sudah siapin buku Bang RK. Ini masalah akidah-akidah dalam Islam keselamatannya. Ini dari tadi nggak kepake karena mereka belum jawab. Kalau mereka jawab ini saya sudah mulai buka, ya. Oke, kemudian kamu berbicara mengenai konsep keselamatan. Buka Filipi 3 ayat 19 sampai 21. Di situ berbicara tentang tubuh kita yang fana diubah menjadi tubuh yang mulia. Jadi keselamatan itu tidak seperti ruh. Oh ya, sama satu lagi. Res, lu bilang Ali Imran 169 katanya ruh-ruh seperti lentera di bawah arsy Allah di surga. Gue mau tanya, redong Res. Tuh kalau nggak salah Nandar sering bawa hadis Ati Jababati bahwa Muhammad itu menjadi pertama kali yang membuka pintu surga. Pertanyaan gua, ini tentang kronologinya bingung nggak Bang RK? Muhammad bilang ruh udah ada yang di surga, sedangkan Muhammad bilang itu pas dia masih ada di bumi. Ini Muhammad ada berapa versi? Kores Nandar jawab. Di hadis Muhammad bilang katanya yang ditanya itu bahwa ruhnya di surga. Padahal Muhammad jawab itu lagi di bumi, belum mati, belum ke surga. Terus yang buka pintu siapa, Res? Si Nandar nih sering bawa lo hadisnya ya nggak? Muhammad itu menjadi pembuka pintu yang pertama kali, betul nggak teman-teman? Kok antara Ali Imran, antara Muhammad, antara Allah kok kayaknya saling bertentangan? Coba yang bener yang mana nih jawabannya? Coba konsili dulu, gue bilang dari tadi kontradiksi mulu. Konsili, ya. Silakan Bang RK dilanjut. Oke, Kores. Kamu nggak baca dengan baik ya hadisnya ya. Di sini bukan cuma Bani Quraisy, Kores. Di sini ini Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib ini? Kakek Nabi loh. Ini bibi Nabi Sofia juga ada di sini, bibi Rasulullah. Kamu nggak baca bibi Rasulullah? Kenapa nabinya nggak bisa bela-bela bibinya? Bukan cuma bibi Nabi. Putri Muhammad juga ada di sini. Dia bilang apa? Aku sedikit pun tidak dapat membela kamu di hadapan Allah. Jadi bukan cuma Bani Quraisy. Ada Abdul Muthalib, ada bibi Nabi, ada putri Nabi. Kamu baca jangan di atas aja, Res. Kemudian Nandar. Mulut muncung omong kosongmu itu, lihat ini. Ini Matius 5 ayat 20 yang kau bawakan. Di sini bukan agama. Di sini ditulis di kayu sune. Di kayu sune ini apa? Kebenaran. Keadilan. Ya. Ya. Ada kebenaran, ada keadilan di situ. Jadi bukan agama di situ, Nandar. Pasti Nandar mau ancang-ancang itu agama Islam. Cie. Pasti mau cocokologi itu Islam. Cie. Nandar. Shh, dengar. Tahu malu. Di situ di kayu sune. Ya, itu agama, bukan agama. Ya, di situ kebenaran. Dan Yesus Kristus dengan tegas dia mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan.
Akulah pokok anggur yang benar. Akulah air kehidupan. Ya, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, siapa yang sudah dibangkitkan sama Yesus? Lazarus dibangkitkan. Lazarus langsung mengikuti Yesus. Ya, kemudian Yesus satu-satunya yang mengalami kematian. Dia bangkit dari kematian, dia proklamirkan. Lalu dia bilang apa? Ikut saya. Ya, ikut saya. Aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu. Dan setiap orang tidak akan binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya, selesai. Ya, jadi di situ bukan agama Islam. Ya, lalu bagaimana? Ya, dengan orang yang berdosa dan lain-lain. Manusia masih hidup di dalam daging. Ya, tetapi gereja sesuai dengan tradisi Yahudi. Orang Yahudi kalau berdosa, dia pergi kepada imam. Ya, ada imam yang dia datang. Ya, orang berdosa datang sekarang pergi ke gereja, ada imam di situ. Sudah dibantahkan Anda? Ya. Oke, Kanda gas. Kita babat nih, Oten. Gak jawab pertanyaan saya nih, Oten. Takut banget nih. Nunggu Yerusalem baru, Kanda. Nunggu Yerusalem. Siapa yang nggak jawab? Kan saya jawab. Terima. Ya. Mana ada keselamatan di dalam Kristen? Makanya kalau gua nanya, ditanggapi pertanyaan saya. Nih, Markus 9:49. Kata Yesus, karena setiap orang akan digarami dengan api. Kau baca itu Matthew Henry, apa penjelasannya? Nih, lihat. Ya. Kau baca penjelasannya nih. Ya. Nih. Apa kata Matthew Henry? 2 ayat terakhir memang agak sulit dan para penafsir berbeda pendapat dalam mengartikannya karena setiap orang pada umumnya atau lebih tepatnya setiap orang dari mereka yang dilemparkan ke dalam neraka akan digarami dengan api. Ceder kon. Ternyata orang Kristen digarami dengan api. Yang kedua, saya tunjukkan nih Lukas 13 nomor 24. Ketuklah pintu, ya bersusah payahlah, maka kamu akan sedikit sekali yang masuk. Apa penjelasannya nih? Melalui apa yang dikatakan Kristus, tampak bahwa dari antara orang-orang yang kita pikir kemungkinan besar akan diselamatkan, dan yang nampak paling layak untuk diperoleh keselamatan, hanya sedikit saja yang akan diselamatkan. Cederkon. Mana ada keselamatan di dalam Kristen? Ya, jawab Yesus kepada orang-orang situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Ini kan perihal tentang masuk ke dalam surga. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Orang Kristen itu masuk neraka. Bahkan menurut Bibelmu, Yesus itu masuk neraka. Saya tunjukkan. Kores sudah pernah dengar ini ayatnya. Kalau Yesus itu masuk neraka. Menurut Bible ya. Menurut Yesus sendiri. Perhatikan, Yesus masuk neraka. Nih, Matius 5:22. Yesusmu itu masuk neraka. Perhatikan. Akan tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, jahil itu bahasa Arab, artinya bodoh, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, di dalam Bible, siapa yang mengatakan orang lain bodoh? Siapa yang mengatakan orang lain adalah jahil? Yesus. Kita tunjukkan ya. Orang bodoh. Ternyata Yesus menurut ayatmu itu masuk neraka. Di dalam ayat Bibelmu itu masuk neraka ya. Nih, ini apa dikatakan Yesus? Hai kamu orang-orang bodoh, lu ngerti nggak? Bobok. Ternyata menurut ajaran Kristen di dalam Bible-nya itu masuk neraka karena hanya dia yang mengatakan orang lain bodoh. Bodoh dalam bahasa Arabnya itu adalah jahil. Kalau jahil banget, bodoh banget, jahilun murokab. Di dalam, kalau kamu belajar kan ada premis mayor, premis minor. Premis mayornya Yesus mengatakan yang mengatakan orang lain bodoh masuk neraka. Ternyata dia yang bilang orang lain bodoh. Kenapa nunduk wajahmu, jederkon? Di dalam iman kekristenan Markus 16:16, siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan. Pertanyaan saya, kenapa bayi dalam agama Katolik itu nggak masuk surga, masuk neraka? Karena saya tanya, di dalam Katolik itu bayi baru dibaptis pada hari keberapa? Kalau misalnya ada orang yang meninggal, ada orang yang melahirkan, kemudian bayinya serta merta meninggal dunia ketika dilahirkan. Dalam iman Kristen nggak ada keselamatan. Kenapa? Karena Yesus aja masuk neraka menurut ayat Bibelmu. Kalau mengerti premis mayor, premis minor. Keras banget. Lanjut, Res, mantap. Waduh, keras banget ini. Jadi
Dibilang katanya data-data Kores itu sampah gitu kan, nggak nyambung kemana-mana. Gua udah bawain Sahih Muslim 4321 gitu kan, Sahih Muslim yang menjelaskan bapaknya Nabi itu bisa disebut juga paman gitu. Kenapa nggak dikonter kawan-kawan Katolik? Nggak nyatet kebanyakan data konter gua. Joseph. Kasihan Joseph. Mau merah lagi mukanya. Joseph mau merah lagi mukanya. Gua bikin merah nih. Semua pertanyaan lo udah gua makan. Jawaban gua mana? Kenapa naik ke surga sendirian Tuhannya? Kenapa 4 kali konsep keselamatan manusianya Kristen itu gagal semua? Kok nggak dijawab itu? Data-data konter gua nggak dijawab juga. Tadi Yosef mengakui Celsus itu filsufnya orang-orang Yunani. Kenapa gua bawa itu? Lalu bilang Nabi gua pendusta. Lu bilang Nabi gua botak. Gua bawa Tuhan lu pengemis. Jangan lupa bre, tabur tuai. Lu menabur hujatan kepada Islam, orang-orang Kristen yang di bawah yang nonton menuai sakit hatinya. Itu yang terjadi. Sekarang gua kasih lagi. Tadi kan udah gua kasih lihat nih, kalau hidup Tuhan lu pengemis ya, minta donasi. Sekarang lihat lagi kan nih. Sekarang lihat lagi nih. Gimana caranya mau dapat keselamatan kalau misalnya ngemis seperti ini? Kan gitu. Nih, ini muka Tuhan lu yang asli, kata Celsus. Perhatikan sekarang. Kata Yahudi sekarang ya, kata Yahudi, Gitin. Nah, ini Gitin nih. Nih, ini untuk orang-orang yang nggak tahu ya. Nih, Onkelos seorang rabi bertanya kepada orang, apa hukuman untuk orang itu? Sebuah kata-kata yang manis untuk Yesus sendiri di kehidupan nanti. Yesus menjawab dia. Ini Gitin 57A ya. Kalau kalian mau tahu, Gitin 57A nomor 4. Gratis ini data-data gua. Yesus menjawab, dia akan dihukum di mana nih? Yesus menjawab, dihukum di mana? Digaringkan. Boiling itu mendidih kan dah. Nah ini. Oh, bukan dikeringkan ya? Tai mendidih. Gimana caranya? Gimana caranya Tuhan lu nyelamatin orang kalau dia di tai mendidih? Gimana caranya? Mukanya nggak tenang muka ya, ruhnya mau lepas. Pedas. Lalu kemudian dia bawa Ustadz Khalid Basalamah yang berpaham salaf gitu. Ya gue bawa aja reform sekarang sama Protestan. Nah, gue bawa ini sekarang. Ini reform ya, reform Exodus Community. Paling tidak ada 3 usulan yang populer untuk kemana orang Kristen. 1, langsung ke sorga. 2, di tempat penantian sementara. 3, di api penyucian. Ada 3. Lu aja konsep keselamatan belum jelas. Mau nyebrang ke Islam. Ini reform punya. Gimana Katolik? Nah sekarang ini api penyucian Katolik punya ya. Api penyucian Katolik punya. Perhatikan. Ini kata Protestan. Ini Yayasan Lembaga Sabda, YLSA. Apa dikatakan oleh Lembaga Sabda? Orang Katolik punya doktrin api penyucian. Tetapi orang Kristen mula-mula tidak menganut keyakinan seperti itu. Dar, selamat datang di kebenaran. Katolik lu lemah mengenai konsep keselamatan. Nggak diakui. Siapa yang ngomong ini? Ini YLSA, Yayasan Lembaga Sabda. Aduh. Sok-sokan dia yang membawa salaf kemari. Macam konsep denom. Lu udah semua sepakat mengenai keselamatan. Macam sepakat aja konsep denom lu mengenai keselamatan. Jadi silakan dijawab pertanyaan gua gitu loh. Jangan lu kemana-mana menghujat Nabi. Nanti gua hajar balik Tuhan lu kehidupannya ngemis-ngemis. Lu nangis semua di bawah. Satu agama lu nangis di bawah. Coba ini, udah chat-chatnya udah pada emosi semua Kristen di bawah ini. Kores, kau akan merasakan marahnya Tuhan gitu. Pas roh aja bisa marah. Pas jadi manusia nggak ada marah-marahnya dia. Gitu bre ya. Jadi tolong dijawab gitu. Pertama, kenapa waktu naik ke surga dia sendirian? Yang kedua, kenapa udah 4 kali konsep keselamatan diusir, banjir, Korah, kasih, ini orang-orang Kristen masih di penjara? Kenapa gagal mulu? Thank you. Nandar kemana? Kabur kah? Jangan kabur, kena report doi. Tunggu, mana ya? Kabur itu ketakutan. Waduh, pengen banget ya. Tunggu ya, gue invite dulu tuh. Ginjal Nandar nggak kuat. Ginjalnya 4 bre, ginjal gua 6. Nah, kita lihat ini. Kemana dia? Apa kena report ya? Kabur si Nandar itu, gak kuat. Nggak bisa di ini ya? Nggak bisa di invite loh. Udah invite. Nah, udah tuh. Oh udah sip, mantap. Sorry, aku kena report.
Oke, pencet. Tar. Kok mukaku kok gede banget, salah. Sebentar ya. Kepala lo botak yang gede. Baru sadar kepala lo miring, botak. Si Eren emang lu dendam apa? Ada kepahitan apa lu kepada Udah Kanda kok, Res. Yonatan? Kalau lo mau ketawa aja. Gak usah tahan-tahan, Res. Marah-marah mulu lu sama Kanda Yonatan. Iya. Heran deh. Ketawa aja, Res. Memang miring kok palanya. Oke, silakan di mute ya. Oke, saya jawab dulu ya mengenai paman Nabi, ayah Nabi. Kan tadi gue udah bawa itu. Itu khalid bahasa lama yang lo katanya lo nggak pakai salafi. Makanya gue tanya kalau lo nggak pakai salafi lo berarti apa, Res? Udah kejawab nih. Jujur dong. Ayo, kalau nggak pakai salafi lo apa? Ayo. Islam juga beda. Nggak usah ke Katolik sama Protestan. Kita punya yang namanya dokumen Unitatio Redemption. Artinya kekristenan sedang bersatu, reunifikasi. Lu lihat gak kemarin bulan Oktober Paus mengundang Kementerian Agama kita, Bapak Menteri Agama kita, ya itu mengapa kemarin gue juga diundang ke sana, itu berbicara mengenai doa antar umat beragama, interfaith, salah satunya antara reunifikasi Ortodoks dan Protestan dalam gereja Katolik. Nah, cari dulu, Res. Jadi jangan so tau, Res. Terus lu ngomongin soal YLSA. Nah, makanya, Res, gini, Res, kalau lu baru ketemu data, lu baca dulu, jangan sepotong-sepotong. Lu kan bilang sama gua, lu lebih tua, harusnya lu ngajarin orang itu, lu juga nerapin apa yang lu ajarin. Begini, Res, lu cari tahu dulu, purgatori itu dipercayai oleh semua gereja walaupun berbeda dalam bahasa. Dalam gereja timur dipakai kosakata teosis. Ini berat loh bagi Islam. Orang Islam ngomongin Muhammad aja nggak sanggup, ngomongin teosis. Nih, ya, ini ngomongin kalau purgatori nggak muat lah ya, Bang RK ini tuh. Tertulian ini banyak ini data-datanya nih. Wah, gue nggak yakin lu bakal ngerti, lu ngandelin translate Google yang apa adanya ya. Susah. Ntar gue bahas ya. Kalau memang cukup, gue bahas dulu nih. Paman Nabi. Oh iya, nggak usah ketawa-tawa kan, yang penting udah ada datanya. Udah dilihat. Nggak cuman lu, data cuman lu highlight yang mana aja. Terus dengerin. Ketika lu tampilin data, katanya ayah Nabi itu adalah paman Nabi adalah ayah Nabi. Ini dengerin lagi ya. Dengerin lagi. Di hadis Sahih Muslim, ayah Nabi SAW masuk neraka. Ayah Rasulullah SAW masuk neraka karena kafir, bukan Islam atau musyrik. Islam tapi juga menyembah berhala. Ayah Nabi Muhammad SAW Abdullah yang berarti hamba Allah. Mohon penjelasan. Sudah sering saya jelaskan ini. Itu hadis Nabi. Kita nggak bisa lagi. Res, lu paham gak? Ini gue bantah hadis lu. Bilang katanya paman Nabi adalah ayah Nabi. Lu mau Abu Lahab dikatakan ayah Nabi? Abu Lahab paman Nabi bukan Abu Jahal. Ya, kocak nih Islam, otaknya nggak main. Bingung gue. Nah, Ginjalnya bergetar, Jeb. dengerin lagi. Nih, saya bantah lagi kamu. Kamu kan mengatakan katanya bahwa Tuhan kami ngemis. Ngemis itu nggak nyusahin orang. Seenggaknya ngemis itu untuk dibagikan lagi. Nanti Bang RK mungkin akan tambahkan dengan ayat. Yesus mengatakan untuk menjual-jual harta miliknya. Ya. Nah, beda dengan Allah. Lu lihat, Res. Makanya kalau orang lagi jelasin, catat. Lu bilang muka gua pucet, ya muka gua ngeliatin lu. Data lu nggak jelas semua, bikin gua mules. Ya nggak? Nah, baca di sini. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Ya, sama aja pinjol. Gak mau. Udah gitu ngajarin riba lagi. Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Islam di mana-mana no riba, say no to riba. Allahnya ngajarin riba. Dah bahasnya. Terus lu mau menghina Tuhan gua pakai data Yahudi, pakai data kitab sendiri. Ada nggak Yesus dihinakan? Enggak, Yesus dipermuliakan. Nanti baca di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11. Ia yang merendahkan dirinya ditinggikan, oleh sebab itu Allah meninggikan dia dan mengkaruniakannya nama di atas segala nama. Lo kalau Muhammad boro-boro. Oke, kita fokus ke Sefaria, Bang RK. Gue udah bilang berkali-kali, Res, gue males nyentuh Targum. Targum itu di tahun 200 Masehi, sama seperti Celsus. Makanya gue tadi nolak. Targum itu buatan orang Yahudi yang datang ratusan tahun setelah Yesus. Dan bahkan kalau mengenai Muhammad nih, baca di sini. Muhammad dikatakan Mesugoh, artinya Mesigo atau madman. Orgil, Res, orgil. Nah, ya bahkan dikatakan apa? Kena nih pelanggaran ini. Res, suara lu mau mana, Res? Res,
Macet, kena pel semua. Kena tombak semua nih. Gue lagi 2 menit ya berarti ya. Sabar. Gue lagi 2 menit nih. Sabar Sinandar. Joseph mana? Sabar. Jangan kabur. Gak ada kabur. Kena Gua tombak di-report. semua. Kena tombak semua. Sabar. Kena report gua. Gua duluan kena report. Sabar. Ini Joseph belum ada nih. Gue lagi 2 menit ya. Iya. Saya. Sabar. Joseph belum Tolong ya keluar nih. teman-teman jangan main report ya. Kores ini yang bermasalah nih dari tadi nih. Alas. Aduh ini kak. Kores, Udah. aku pakai Udah akun pada panas Tuhan. ini. Udah pada panas. Iya. Udah pada panas ini. Gara-gara Enggak, gua nggak panas, gua mah gara-gara biasa Yesus aja. itu tadi ya. Tolong yang Kristen jangan kalau kalah debat jangan main report. Gak ada Aku report. di-report. Memang Buktinya kayak aku gitu. buktinya aku ini langsung ada peringatan. Gua peringatan di sini katanya Kores yang bermasalah. Iya di report berarti si Koresnya. Gue double suaranya ya. Bentar. Double suaranya. Sabar, ini Enggak, Joseph aman, belum aman, keluar aman. nih. Sabar. Belum selesai. Gimana? Kami lagi 2 menit ya. Tolong teman-teman, aku nggak minta paus, aku nggak minta sinyal, tolong. Putusin gue dong. Double suaranya, Bre. Putusin gue dong. Oke. Sabar ya. Teman-teman tap layar ya teman-teman ya. Memang ini waktu saya selalu kesedak ini, aduh. Udah aku siapin data ini, waktunya kesedak nih. Sabar ya. Sabar, Joseph belum live nih ya. Sabar ya. Halo bro. Oh udah tidak terhubung, udah. Mantra radikal yang mana ya? Coba. Mantan radikal, coba. Sabar ya. Mantan radikal. Aduh ini katanya sedang tidak live. Udah live. Coba. Nandar. Coba ngomong. Kenal lagi Tes. kau Kores. Kores, lu ada akun lain nggak apa? Nanti You, dulu. Astagfirullah. Enggak, gua ini dulu. Gua mati dulu. Nanti ya kenal kita. lu nih. mati dulu. Sabar. Mereka yang akun mereka bermasalah karena akun mereka ini Joseph Albert nih. Nah, coba abang follow dulu. Saya fallback. Udah Bang Sus. Udah. Saya turun ya berarti ya. Oke, siap. Karena semua hanya gue yang aman nih. Hanya saya yang aman, akun saya yang aman. Saya jaga akun saya ini memang berat banget karena pernah pelanggaran sampai 3 bulan lebih ya. Makanya saya jaga kata-kata juga dalam debat itu ya. Bahaya juga. Aman punya saya nih. Oke, udah. Oke, kita lagi 2 menit ya. Silakan bang. Sorry ya bang ya. Aku nggak tahu kenal. Lagi 2 menit atau 3 menit kita ya? 3 menitan tadi. Soalnya aku belum 3 menitan selesai. 3 menitan. Si Nandar nggak mau terima nih. Aku bingung. Mereka ini. Oke, pencet. Kami lagi 3 menit ya. Ya 3 menit ya. Ya, silakan. Oh iya udah normal. Sip. No, oke. 2 menit 47 lah. 3 menit. Siap. Oke, saya lanjutkan. Jadi, Dari pertanyaan Nandar tadi terkait dengan baptisan. Baptisan itu dari mana? Ini Nandar. Kolose 2 ayat 11. Di dalam dia telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang telah terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ya. Jadi sunat itu tipologi, baptisan itu tipologi dari sunat juga ya. Karena dengan dia kamu telah dikuburkan di dalam baptisan. Ya, dalam baptisan. Kemudian ada buku yang saya pakai nih, Teologi Sistematik ISBN ya.
Di sini tentang baptisan ini. Pembaptisan atau permandian merupakan kelahiran dalam gereja, ya, dalam kelahiran dalam hidup baru di dalam Kristus. Sakramen ini diibaratkan pintu gereja. Orang yang masuk gereja melalui pembaptisan dapat hidup di dalam roh, sesuai dengan Roma pasal 6. Ya, pada prinsipnya mereka dapat juga menerima sakramen-sakramen lainnya adalah demi pemeliharaan hidup rohania itu. Kristus sendiri telah mengkehendaki semua orang dibaptis. Matius 28 ayat yang ke-19. Ya, kemudian saya bermain sedikit logika. Ya. Sebenarnya ya Joseph sudah memberikan sebuah argumentasi bahwa ya Targum itu ya 200 tahun setelah itu ya. 200 tahun ya Bang Joseph ya. Ya. Jadi tidak bisa dijadikan sebuah pembanding juga. Ya, tetapi saya ingin memberikan sebuah logikanya gini. Ya. Yesus yang kau katakan dengan argumentasi-argumentasi seperti itu mengajarkan kasih nilai moral yang lebih tinggi dari siapapun. Ya, kasihlah sesama manusia. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi musuh-musuhmu. Ya. Orang yang mengajarkan moral yang tinggi itu adalah Yesus Kristus. Ya, gak ada yang lain. Yesus satu-satunya yang mengajarkan moral yang tinggi. Apa yang diajarkan? Kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, yang membenci kamu. Ya. Adakah tokoh agama lain yang mengajarkan kasih sama seperti Yesus? Tidak ada. Tidak ada. Ya. Kemudian, poin berikutnya, Kores. Saya melakukan sedikit komparasi nih, Kores. Ya, dan juga Nandar. Bukhari 4471. Kau bilang Yesus dibakar pakai ini kan? Nah, kau perhatikan. Nih. Dan itu sudah dibantah. Kau perhatikan ini. Ya. Hadis kebanyakan waktu dikatakan bahwa neraka jahanam, apakah sudah penuh? Neraka jahanam bilang apa? Ada tambahan lagi? Maka Allah meletakkan kakinya di atasnya, kemudian neraka bilang cukup-cukup. Kaki Allah di neraka. Kaki Allah di neraka tuh, Kores. Ya. Di situ kaki Allah di mana tuh? Kemudian, ya, kalian belum singgung jawaban saya, pertanyaan saya di awal. Ya. Ya. Tidak ada sedikit pun pembuktian, ya. Muhammad pernah mati tetapi tidak pernah bangkit. Bagaimana dia mau menceritakan bahwa orang Kristen masuk neraka? Coba untuk Nandar dan Kores. Muhammad pernah mati. Dia pernah mengalami kematian tapi tidak mengalami kebangkitan. Lantas dia bagaimana dia bisa tahu kalau orang Kristen masuk neraka? Sementara dia tidak lihat di neraka itu adalah orang Kristen. Waktu habis tadi 3 menit katanya. Ini sudah berapa menit nih? Lebih Ya, berapa? 3 menit pas kan? Oh, 3 menit apanya? Lebih. Udah, jangan marah Nandar. Iya, nggak apa-apa tadi. Si Kores sudah menang PK tuh. Baik. Senang, Lu Kores. diakui gue menang PK ya. Nggak nyanyi lu ya. Senang Kores. Senang dapat gift. Gue kenyang dengan kemenangan, bre. Gue tuh pengen ngerasain kalah gue itu. Karena aku dulu ya, karena ya. Boleh, silakan. Jadi ini yang terakhir RK lucu kawan-kawan. Buat nge-counter data Yahudi mengenai di mana Yesus sekarang, dia bawa kaki Allah menghimpit-himpit neraka supaya penuh. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Apa counter lu lemah, RK? Counter lu lemah dan gak nyambung gitu. Dan sekarang gua ke Yosef lagi. Itu gua expose Yosef. Omongan-omongan denom lain soal keselamatannya Katolik. Terutama bagian purgatorinya ya. Itu gua expose gitu. Karena lu bawa salaf gitu ya. Gua sendiri Ahlussunnah wal Jamaah. Gua dengan Ya, Imam gua Syafi'i juga. sesuai dengan di daerah gua kan gitu. Tapi boleh kalau misalnya lu bilang reunifikasi gitu kan, jadi keimanannya disatukan lagi kayak gitu. Ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Tapi kenapa ini Yayasan Protestan Satu tetap tidak mengakui purgatorinya orang Katolik? Tetapi orang Kristen mula-mula tidak menganut keyakinan seperti itu. Kenapa? Katanya Cepat, udah Bang. bersatu. Katanya Ada udah api bersatu. penyucian. Dalam agama Katolik. Katanya udah bersatu. Kok nggak diakui? Gimana sih? Panik dia, panik. Nah, lalu berikutnya ya kawan-kawan ya.
Kita lanjut lagi soal keselamatan Kristen yang nggak dijawab-jawab di Islam gitu ya. Mending gue bahas aja langsung lah ini Kristen kayak gimana keselamatannya ya. Nah, kalian harus tahu ini kawan-kawan Muslim, Katolik Kristen gitu. Ada yang menarik dalam 1 Korintus 5 nomor 5 dan ini disembunyikan oleh kawan-kawan Katolik, nggak tahu kenapa. Perhatikan di sini ya mengenai orang berdosa. Nah, di sini dikatakan begini. Orang itu harus kita serahkan ya. Oh, belalak matanya RK. Dalam nama Tuhan Yesus. Kepada siapa? Iblis. Jadi Yesus jadi nama stempel yang diserahinya kepada iblis. Sehingga apa? Sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Dar! Jadi kalau lu ada orang berdosa, pengen selamat pada hari Tuhan, diserahkannya bukan ke Tuhan lu, diserahkannya kepada iblis. Beda sama Islam, bre. Keselamatan kami dari Tuhan, bukan dari iblis. Gitu. Nggak bisa kabur lo, bre. Ini kepada iblis ini. Ya gitu, Yosef RK nggak bisa kabur loh. Dan gue tambah lagi di sini. Belum lagi kalau misalnya kita buka di 1 Timotius 1:20, di sini lucu juga Ikhwan. Ini sama bahasanya seperti gitu. 1 Timotius 1 ya, di sini ya. Tadi kan keselamatan soal apa? Soal orang berdosa. Sekarang kalau misalnya orang menghujat misalnya RK sama Kak Yosef menghujat, harus gimana dia supaya bisa jerak, supaya bisa tobat dalam menghujat? Nah, harus begini. Di antara Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Dan selamat datang di kebenaran. Iblis lah yang menjadi penentu keselamatan kalian. Bobok. Silahkan Kanda. Iya. Selamatan kok dari iblis. Si RK sama si Joseph ini punya telinga untuk mendengar atau tidak sih? Memang makanya sumum bukmun yung pahum layar jiun ya kan. Yang gua tanya itu bukan masalah baptis, apalagi masalah baptis. Di dalam Kristen ini, mohon maaf, keselamatannya itu angan-angan. Menurut gereja karismatik, baptis percik, baptis selam. Ada juga baptis roh. Dalam Katolik, baptis percik. Kristen, baptis selam. Masalah baptis aja nggak jelas. Makanya baca Markus 16 nomor 16. Siapa yang dibaptis, siapa yang percaya yang dibaptis akan diselamatkan. Yang gua tanya bukan masalah baptis. Kalau masalah baptis gimana nanti lu berantem lagi sama Protestan dan karismatik ya. Yang gua tanya, kalau syarat masuk surga, syarat selamat itu adalah dibaptis dan percaya, bagaimana dengan bayi Katolik nih, baru lahir procot kemudian meninggal dunia, ini bagaimana keselamatannya? Kalau di dalam Islam, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang dilahirkan di dalam keadaan kesucian. Beda dalam Kristen, bayi yang lahir ke dunia ini dalam keadaan kotor. Lah, bayi Katolik yang baru procot kemudian meninggal dunia belum dibaptis, bagaimana keselamatannya? Jawab pakai ayat. Ya. Kemudian tadi nggak ditanggapi nih ya. Mohon maaf, ini kalau saya baca menggunakan premis mayor dan premis minor, gua ulangi lagi nih karena nggak dijawab nih. Nggak dijawab sama sekali. Nih, Matius 5:22, tolong ditanggapi ya. Pelan-pelan gue baca. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ini yang ngomong Yesus ya. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil itu bahasa Arab artinya bodoh, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini premis mayor. Nah, setelah saya cari di dalam Bible-mu, di dalam gospel-mu, yang berkata orang lain bodoh itu Yesus. Nah, ini apa nih? Ini yang ngomong hai kamu orang-orang bodoh siapa? Ternyata menurut ucapan Yesus, kalau saya lihat menggunakan premis mayor, premis minor, ternyata Yesus masuk neraka di dalam Injilmu itu, dalam gospelmu itu. Bagaimana? Lu nangkap enggak sih? Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun azim. Ditanya apa, jawabannya kemana-mana. Ya, Matius 5:20. Nandar, itu mah kebenaran lah. Coba buka di dalam Bible Deo Torah Kanunikamu. Itu terjemahnya apa? Keagamaan. Kok lu menyalahan katekismus gereja Katolik? Coba kita buka ya, teman-teman ya. Coba lu buka di dalam Bible-mu, Deo Torah Kanonika, Gospel-mu, coba buka bukunya. Matius 5 nomor 20, itu terjemahannya yang salah apa gimana?
menggunakan bahasa Yunani, coba buka Bibelmu dalam Bibelmu tuh. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bahkan menurut si Paulus, kalian ini nggak bakal masuk sorga. Baca Galatia 5. Galatia 5 nomor ke-21. Ya. Nih, dari 19. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, penyembahan berhala, perseteruan, kedengkian, kemabukan. Apa kata si Paulus? Siapa yang menyembah patung Maria tidak akan masuk sorga. Itu kan hanya Katolik yang menyembah Bunda Maria. Bunda Allah, Bunda Surgawi. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Bunda Allah. Tolonglah kami Bunda Allah. Ini kan Katolik. Ya kan? Hanya Katolik yang menyembah Bunda Maria. Protestan kan tidak. Coba baca Galatia 5 nomor 19. Yang selamat menurut Galatia 5 nomor 19 sampai 22. Yang selamat itu yang melakukan keinginan roh. Ada 9 buah. Ada 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oye, oye, oye. Itulah 9 buah roh. Kalau Joseph mah dikit-dikit ngambek, dikit-dikit marah, yang gak bakal masuk surga. Si Paulus aja mengatakan yang masuk surga itu yang menguasai 9 roh, yang mengimplementasikan 9 roh. Kalau kumpul kebo, boti kayak kalian, ya gimana masuk surga? Jedar kon. Itu baca Galatia 5, 21, 22. Bobok. Dan Anda Gak tega gue. Cep, maafin aku ya, Cep. akan Ternyata Katolik yang menjamin masuk surga. Saya habisin aja ya Bang ya. Bang RK. ya, habis. Gak apa ya. Oke, pertama. Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kenapa tadi saya suruh bacakan artinya 2 dari kalian gak ada yang jawab. Sudah 2 ronde. Ingat ya, gua mainnya kalem. Gua diemin. Ini menjadi track record kalian. Dari tadi gua suruh kalian artikan, kalian gak berani jawab. Orang tidak selamat kata siapa? Bukan karena orang kafir, bukan karena kehendak bebas. Jawab, itu Al-Baqarah 7. Siapa yang mengunci, siapa yang menutup? Siapa? Jawab. Bukan ada kehendak bebas loh. Jangan kalian bilang orang tidak selamat, orang tidak taat kepada Rasul itu karena kehendak bebas. Oke? Al-Baqarah 7 gak dijawab. Kemudian Kores, lu bilang katanya Ahlussunnah wal Jamaah. Oke, sekarang gini, berarti lu udah mulai jujur. Lu juga bukan Syafi'i, Asy'ari, itu mazhab. Beda lagi, gue gak mau ngomongin mazhab, itu masalah fikih. Masalah fikih, iya gak ngomongin mazhab. Malu lu. Usuluddin, ya. Usuluddin masalah agama, gue tanya sama lu. Rukun iman, tadi kan gak dijawab juga sama dia berdua. Rukun iman ada 6. Saya tanya, kalian dapat rukun iman ada 6 ini dari mana? Apakah semua Islam memahaminya? Silakan dijawab ya. Apakah semua Islam Salafi mengimani nggak? Nanti dijawab ya. Khalid Basalamah berarti nggak selamat ya? Nah, nalidah. Kenapa? Nanti kayak Unirifa, nanti Bang RK. Unirifa sempat ngomong ulama bisa sesat. Abis itu dia bisu berapa hari nggak live. Diadilin. Ulama bisa sesat. Parah lu. Kemudian, kamu perhatikan di sini. Bang RK, ya teman-teman semua yang Kristen, percayalah mereka tidak lain tidak bukan hanyalah pelawak. Sih itu malas ngadepin Islam sebenarnya Bang RK. Kenapa? Datanya nggak jelas. Lihat, kamu nanya katanya baptisan bayi. Saya sebenarnya tadi mau jawab cuman di report Islam karena Islam sudah gentar ya, sudah gemetar. Baik. Bagaimana nasib bayi yang belum dibaptis? Baca Dang. Nih katolisitas Dang. Nih. Konsep baptisan di sini diampuni semua dosa-dosa asal. Nanti gue bahas juga ya. Nabi Lu itu mengatakan setiap bayi ditemani oleh setan. Ya. Di sini dikatakan ya, baptisan itu ada namanya baptisan rindu. Ya, ini gereja Katolik. Ya kan lu lagi diskusi, ayo mau bantah pakai data, jangan ketawa-tawan Dang. Jangan ketawa-tawan Dang. Data gue dari katolisitas Dang. Ya, ini ada KGK Dang. Kan lu nyomot dari KGK juga Dang. Ya. Nah, jadi perhatikan teman-teman, bagaimana nasib bayi kita tahu kan? Dalam kekristenan ada namanya bagaimana Tuhan Yesus memperumpamakan pangkuan Abraham, the limbo of Abraham. Tuhan Allah kami tidak kejam. Beda sama Tuhan kalian. Nih lihat. Gua sama Bang RK fair. Lu jelasin gue lihat layar. Makanya lu bisa hina-hina muka gua yang pucat karena ngeliat data lu gak jelas semua, mual gua. Dilihat dong, gue lagi tampilin data biar nanti gak budak. Dasar Islam. Gedek gua jadinya. Baca di sini. Ketika kamu mengatakan kenapa Rasul Paulus menyerahkan kepada setan, Dang,
Res, baca 1 Timotius 1 ayat 20, baca dalam bahasa aslinya. Apa di situ tertulis? Dikeluarkan, teman-teman. Apa itu? Diekskomunikasi, Bang RK dan teman-teman. Apa konsekuensi seorang Kristen yang diekskomunikasi, dikeluarkan dari jemaat? Baca kata Tuhan Yesus dalam Matius 18 ayat 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika tidak mau juga mendengarkan gereja atau jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Jeder. Kenapa diserahkan kepada iblis? Karena kami orang Kristen tahu dan percaya bahwa dunia telah dikuasai oleh iblis. Orang Katolik, orang Protestan, orang Ortodoks percaya, maka dari itu dunia membutuhkan penyelamat, yaitu Yesus Kristus yang akan membebaskan kita dari belenggu iblis. Paham kamu konsepnya? Lu nggak ngerti apa-apa. Kenapa gereja bisa disuruh didengarkan oleh Yesus? Karena kamu baca dalam Matius 16 ayat 18 sampai 19, Yesus berkata, "Dan kau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga." Saya tantang balik Islam, apakah Muhammad diberikan karunia seperti Yesus memberikan otoritas kepada Rasul? Nggak ada. Nggak ada. Oke, sekarang saya tanya lagi. Ketika tadi dikatakan bahwa dalam 1 Timotius nih, kalau lu nggak percaya, 1 Timotius 1 ayat 20, teman-teman silakan dibuka. Dalam bahasa Yunaninya Bang RK, itu adalah bukan artinya diserahkan ke iblis. Di sini baca di sini. Nih. Paradeka satana paedotusen, artinya apa? Biar mereka dikeluarkan dan menjadi bagian dari iblis. Kenapa? Karena mereka blaspheme. Artinya apa? Mereka menghujat. Inilah yang dipakai oleh gereja sekarang, Dar. Gereja memakai hukum ekskomunikasi. Lu tanya sama orang Ortodoks, lu tanya sama orang Protestan, paham gak mereka dengan ekskomunikasi? Lu gak tahu apa-apa, lu pengikut Muhammad buta huruf. Oke, sekarang mana Cep data lu? Katanya hadis Nabi, katanya setiap bayi dikencingin ditemani oleh setan. Iya, nih perhatikan ya. Hadis Nabi bahwa berkata setiap bayi itu ada setannya, teman-teman. Gak ada fitrah. Gue udah bahas ini sama Rifa, sama lu juga Kandang. Lu gak berani jawab. Kena semua lu sama Nabi, hadis Nabi lu. Baca di sini. Ya, nggak ada fitrah-fitrahnya. Bagaimana fitrah? Dikatakan di sini apa? Ketika manusia dilahirkan dari perut ibunya, ia menangis keras. Hal itu disebabkan ia ditempeleng oleh setan. Mana ada fitrah ditempeleng setan? Endang. Coba baca bahasa Arabnya. Hah? Ngapain suruh baca bahasa Arab? Ngapain suruh baca bahasa? Aduh, dia Coba, kena pelanggaran. emosi banget dia. Enggak, Sakit bukan hati emosi. dia. Memang Sama data gua. kena report. Ya iyalah, kenapa dia kena Si Nandar report? juga kena report tuh. Karena Berarti emosi. lagi 3 menit. Lo juga emosi. Disuruh baca bahasa Arabnya malah kabur. Sabar, ini 3 menit dulu ya. Gimana sih? 3 menit nih. Lanjut. Habisin. 3 menit nih. Oke, sebenarnya Joseph udah nyampein semua yang mau gue mau sampaikan ini. Ya. Sabar ya. Sabar. Hmm. Ini mana waktunya nih? Tinggal berapa tadi? Ditanya baca bahasa Arabnya. Oh, kenapa Itu bahasa Arabnya? 1.30 nggak dipakai. Nunggu lagi kita. Iya. Sabar. Nunggu Joseph. Habiskan, RK. Enggak. Gue secara teologis gue udah menyampaikan. Jadi sisa berapa ini Katolik? Udah habis akunku dibuat Islam. Habis. Loh, Ya. Enggak, RK, akun lu sisa berapa? Akun lagi gua tanya. Jadi waktunya kalian sisa berapa ini? ya 2 menit lah. Anjir, buset nego terus. Nih, tadi kan udah 2 menit lah. Gitu dia. Oh. Cep, baca bahasa Arabnya, Cep. Langsung kabur. Enggak, bukan kabur. Kau jangan framing Nandar. Endang jangan Nandar. Cep, coba baca Arabnya. Ngapain sih baca Enggak, Arabnya? bukan kabur Endang. Itu akunnya habis itu udah di ini semua di report. Tapi kenapa sama pas di Bani reportnya Arab. itu pas aku minta bacain bahasa Arabnya. Oh, itu Kayak bayi lo ditempelin. kabur Oh. kayak lo kabur debat dari gua lah, kayak gitulah udah. Cep, bacain bahasa Arabnya, langsung kabur. Bukan kabur, Udah, iya, memang iya, dia udah, kena terserah. report. Botak. udah. Tuh kan, menghindar. Berarti gimana ini? Nggak bisa lagi masuk dia? Gak bisa dia nih. Nah. Gua versus 1 mau. Ngapain nanti kalau
Udah kalah berdua aja udah babak belur, apalagi satu. Lo kalau sendiri kasihan viewer lo RK, Iya, kasihan turun lah. dia. Enggak, viewers gua gede nih kalau gua Nggak satu nih. tega, gua nggak tega. RK udah nanti rematch aja. Nggak tega gua, sumpah. Res, lu tega nggak 2 lawan 1 kan nggak tega atau sama Ya gue sih gue hajar-hajar aja gue. Kalau gue makan juga ini si RK ini. Maka Lu mau? Oke. Ya. Lu mau beneran? Enggak, bukan. Tapi gini Kanda, yang kita bingung waktunya. Karena gini, maksudnya kalau 2 versus 1 itu. Misalnya si RK 5 menit, kita 10 menit. Kupingnya pengang itu. Pengang kupingnya. Terus kalau misalnya kita gimana? dibikin... ya 5 menit lah. Nah itu Nggak kalau usah, dibikin 5 menit artinya lu 5 menit, kita 2,5 nggak adil kan gitu Ya jadinya. itu Iya. itu urusan kalian. Udah gini aja. Gini aja biar adil. Nanti aja rematch kalau Joseph akunnya sudah pulih ya. Iya. Iya gitu aja. Kita Daripada- ampuni kok, kita ampuni kok. Kita ampuni. Gak ada Bang. istilah ampun nih. Joseph baca Arabnya. Oh ngapain baca Arabnya? Langsung kabur. Gak ada kabur-kabur. Memang akunya kena pelanggar. Kalau lo pada mau 2 versus 1 gua gas nih. Enggak coba temen lu siapa satu lagi Katolik? Ya, Bawa nggak aja, ada, mumpung nggak masih ada, setengah nggak ada. 10. Katolik. Si Jackson itu orang Ada, Katolik. ada. Coba cari. Coba Ya, bawain. gua klop dengan Joseph bukan apa gua. Oh, jangan Jackson nggak klop. Oh iya. Ya klop Takut ya. aja tapi gua lebih Kalau udah gua mah- adaptasi lebih lama dengan Kalau Joseph. gua sama Kores klop, sama Uniripa klop, sama Bang Iya. Bima klop. Kita Gua mah sama nggak siapa aja pilih-pilih. klop-klop aja kita. Gua klop-klop aja. Alasan ah. Kalau lu mah klop-klopan. Circle-circlean, res. Ya udah sesekali lo sama si siapa Juma gitu. Ya udah gini Bre. Lu apa sama Kandayonat lu by one, gua wasitin ya. Jadi kita 5 menit. Bosan gue lihat si botak ah. Tuh kan. Bosan takut ya, botak Res. sama botak, Boleh, bosan. takut. Udah. Kalau sama Res. gua kasihan Kores. dia. Kores, udah nunggu nanti rematch aja kan ini Iya. belum nanti 1 jam lah untuk rematchnya masalah keselamatan 1 jam aja Yalah. kan ini sudah lama nih, ya kan? Udah lah, oke lah. Bilangin ke si Udah, Joseph oke lah. kalau baca hadis baca Arabnya juga. Giliran gua minta baca Arab langsung kabur. Iya gitu. Terus sama Jangan kurang-kurangin framing hujan. Nandar, itu Loh. bukan kabur, itu Masalahnya- memang akunya ke band. Masalahnya hadisnya nggak ada di tempeleng. Gua sama CP mau nggak? Boleh. Boleh on cam tapi ya. Si On cam si tadi JP ya? on cam kayak orang kayak sakit Covid. Karena dia Iya, pakai on hoodie, cam. pakai masker, pakai kacamata dia. Bom boleh bom. Yang penting on cam gua mah. Kalau nggak on cam ya gua nggak mau dengan orang yang nggak selevel. Si Joseph kasih tahu gitu kalau nggak mau kalau gua hantem lagi tuh Tuhannya kurang-kurangin hujat. Jahat gua kalau udah Tapi- ngata-ngatain. Enggak si Joseph ini goblok ya. Padahal dalam hadis rukun iman itu ada loh. Apa? Gobloknya di mana? Ya tinggal dijawab. Enggak, Lah iya, makanya itu sebenarnya makanya dia saya tuh waktu jawab. ngomong Ini nyesel hadisnya Kanda. ada. Makanya dia turun gitu loh. Ini udah mau gua hantem balik ini. Nih. Ya kalau sama itu ya dijawab aja Nandar, gak usah ini. Makanya gua mau jawab kan masih Gak waktunya usah lu tadi merajuk. tuh. Fa ahbirni anil iman qala antu'minuna Nanti aja, Kanda. Nanti si Joseph nyontek. Ini ada hadisnya loh dibilangnya itu dari Imam Syafi'i ngawur. Nandar belum apa-apa ngambek. Loh, gua enggak ngambek dari tadi Bibirmu itu loh Nandar, itu bibir ngambek. Loh, Moncong. yang ngambek siapa? Udah botak moncong. Katan bat bekas, dikasih kacamata lu. Udahlah Kores, kalau mau ketawa-ketawa aja gua Yang hina Lex si siapa Nandar lagi ini. Enggak lu tuh ada kebaikan hati. Enggak, lu gua sama tahu lo Kandayonat mau kayaknya. ketawa, Res. Hanya lo tahan. Kagak, anjir lu garing. Enggak ada yang baru. Dari tadi tuh coba perhatikan ya. Apa Kita lagi Nandar? debat aja, si RK ini ngehina gua lah, ngehina begini, gua mah Karena apa? Lo kalah debat kalah PK. Coba sok. Coba kalian kita berdua PK. PK sama saya menang nggak? Nggak. Kalah. Teman-teman, kita menangin PK. Res, kita PK aja, Res. Nggak, sok. Coba. Enggak, apa namanya? Ini gua yang dikeroyok ini. Gimana konsepnya? Enggak, Salah, kalian salah. berdua lawan saya Dibatalkan, sendiri. Dibatalkan. PK-nya dibatalkan biar gua aja yang ini. Kita tunggal aja, match tunggal. Oke. Agas. Teman-teman, kalahkan si RKPK. Kita sudah menang debat. sampai Nandar, kabur. gak ada yang akan dukung kau PK Nandar. Masa Yo sih? Ikhwan, sekarang kalian hajar viewernya RK Ikhwan. Kalian hajar viewernya RK. Bikin malu dia. Aduh, Kasih paham. Kau liatin Nandar ya. Ini keras nih Nandar ya, keras nih. Tap-tap layar teman-teman. Menangkan PK, buktikan. Itu Kalau memang viewernya mereka RK nggak ada apa-apa. Ketahuan Tuhannya ngapain mata pencahariannya waktu hidup. RK,
Maaf ya kawan-kawan ya. Apanya? Ampuni Kores, ampuni. Gua nanya dari Kasih tadi gila belum Kores. jawab. Woi anjir, gua ketinggalan. Malu kau Nandar. Waduh, gua ketinggalan. Nandar, Gua kau yang nggak malu pertama. Nandar? Aduh, siapa nih yang ngasih gogok? Makasih. Siapa nih yang ngasih gogok? Nggak kelihatan nih. Kali 5 teman, kali 5 teman, kali 5 gaskan, kali 5. Keras. Waduh, dia. memang viewer Kores itu militannya keras. Duh, Tapi kali kalau 5 soal teman, pendanaan kali dari 5. Kanda Yonat aja udah. Kali 5 guys, kali 5. Keras si Nandar, oi. Kita hujat-hujat si Nandar, ternyata keras tap layarnya kali 5 guys. Iya, makasih. Siapa nih? Mantap Bang Antoni. Apos, RK aduh. kalah lu, RK. Hilang. Apos, makasih Apos. Habiskan Pos. 2,2 dia. Lihat, keras si Ridwan. Nandar, oi. Kang alumni. Makasih Kang. Alumni Kang alumni Kang itu, Emat. alumni kiamat itu kalau udah muncul Bang Mika di sini, takut dia. Udah muncul Bang Mika, udah Joseph muncul Bang Mika, AMN di sini langsung keok, langsung hilang itu spender kau itu. Udah kawan-kawan yang ada di RK, jangan maksain pinjol, bre. Udah. Ya, jangan maksain. Gak, di sini, Ingat akhir di bulan sini, dapur nggak ngebul. di sini pengusaha semua res. Pengusaha judol. Nandar, kamu itu bilang ke spendermu, siapa tau besok gak makan. Loh, ini cepet, bre. Lu megap-megap nyampe 2K aja lu megap-megap itu. Gas. Aduh, gak bisa kali-kalian itu. Panik RK, panik kawan-kawan. Bisa kali-kalian itu gas. Gak bisa gas kali-kalian itu. Kita teman-teman kaum muslimin, kita rayakan kemenangan kita sampai si Joseph kabur. Tidak tahu malu. Dituntut bahasa Arabnya langsung kabur. Ini Joseph pada WA Kang, gua. ini makasih. Akunnya Kita ditembak rayakan semua kemenangan, nih. Bang RK, akun gua ditembak semua. Jelas deh ya, ini WA-nya. Liciknya mereka. Gua aja dihajar tadi waktu ngeluarin data. Iya. Biasa aja gua. Kita aja dihajar. Alasan Sabar, Nandar keras di sebelah teman. Wih, 4,8 dia keras itu teman. Aduh, gas. Aduh. Keras si Nandar itu. Lah, ya, keras jangan itu. kan Kanda Yonat, pertanyaan gue juga nggak dijawab. Ngapain 4 kali konsep keselamatan kagak selamat-selamat? Mantap Bang Antoni, gas. Jangan kalah PK. Nanti si Nandar ini muncung kali mulutnya ini, gas. Katanya ajaran kasih dari tadi kita ini kok ngehujat gua terus ya, menghina gua terus ya. Kamu merasa dihujat, kok baper banget sih Nandar? Lu menghina itu. Gak menghina. Itu bahasa yang bagus buat kamu, cocok buat kau. Nah, memang ajaran Oten ini ya. Woi, dia 5K lain di teman-teman. ucapan. 5K dia gas. Tap layar teman-teman. Yang kawan-kawan di RK ingat SPP anak akhir tahun ini loh. Iya, Kalian iya, nanti benar, anak-anaknya mau sekolah gimana? Duitnya malah ke gift. Iya, jangan, Kita jangan. di sini pengusaha semua, res. Gak usah kau nanti muncul Bang Mika, kau pening. Aimen kau pening di sini. Ya udah kasih paham coba mana. Si yang muncul level 43 di sini, kalian pening sendiri. Alumni kiamat aja nggak ada apa-apanya. Waduh, akhir alumni kayak mana ini? Minta dibanting onta ini RK ini. Keluarkan. Teman-teman yang di YouTube aku akhiri dulu ya karena ini si Josephnya sudah kabur gara-gara aku. Bukan kabur kau jangan ngomong gua kosong. Gua lagi ngomong sama Gak usah framing lo. Tukang teman-teman tipu yang di omong YouTube, kosong, kita akhiri mulut dulu bau. Karena dari pihak Katoliknya satunya kabur gara-gara aku Mulut butuh bau, tolong omong bacakan kosong. di situ Gak bahasa ada Arab. kabur. Iya, Yosef terlalu emosi Yosef. Iya, ada nggak kalimat tempeleng? Makanya kalau debat itu santai, Gas, damai. Ini gas, debat jangan kalah emosi PK. mulu, fitnah mulu, nyerang pribadi mulu. Dasar mulut bau Nandar. Mulut bau, gak ada kabur mulut bau, Nandar botak. Congor aja kau pakai, Dul. Kalahkan PK teman-teman. Ngeri di sebelah itu. Gas. Jangan sampai mulutmu tuh. Lihat itu. Waduh, keras di sebelah. Jangan sampai kalah teman-teman. Tapi cukup ini ya, cukup menyedihkan juga ya untuk tim Katolik ya, karena salah satu punggawanya tumbang di tengah-tengah Nih. acara gitu. Bukan RK. tumbang res. Kalah debat. Kalah PK tuh. Mulut berbusa. RK gua kasih tahu. Kau lihat itu aku berapa itu koin baru 7,6. baru sekali lu, ayo gas. Bila perlu kalian berdua gabungkan lawan saya sendiri PK. Nggak usah lah, buy one aja. Nggak usah Buy one aja. RK